Andai saja waktu bisa kuputar kembali, mungkin pengalaman seperti yang kualami ini tak bakal bisa terjadi. Tapi apalah daya, aku hanya bisa menjalani, karena aku percaya memang begini jalan cerita hidupku. Kejadian apa sih kok kesannya agak ngeri-ngeri sedap begitu? Yuk simak saja ceritanya, semoga teman-teman terhibur, syukur-syukur bisa diambil hikmahnya. Namaku Sudarno, biasa dipanggil Sudar. Umur 30 tahun, sudah beristri, dan anak satu umur 4 tahun. Bersyukur, selama ini rumah tanggaku tentram, damai, dan hampir tak ada masalah yang begitu berat. Profesiku sebagai pekerja kasar di pelabuhan, tepatnya sebagai tukang bongkar muat barang di pelabuhan. Jadi 3 tahun yang lalu aku diajak Sutek, temanku, untuk kerja ke kota. Aku pun langsung setuju, dan bilang sama istriku, ia pun tak keberatan. Tung-tung di kampung kerjanya hanya begitu-begitu saja, maksudku ya sebagai petani, atau kadang nguli bangunan. Hasilnya ya pas-pasan saja buat kehidupan sehari-hari. Sementara rumah masih nempati peninggalan nenek, karena kebetulan sejak kecil aku diasuh nenek, dan setelah wafat beliau mewariskan rumahnya untukku, yang sekarang aku tempati bersama istri dan anakku. Rani, istriku berumur 28 tahun. Ia tinggal di kampung bersama Rafa anak kami. Sebenarnya, istriku itu dulu anak orang berkecukupan, tetapi setelah ortunya berpisah alias cerai, Rani jadi seperti gak terurus. Padahal, seingatku ia masih kelas 2 SMA. Menurut cerita Rani, ortunya bercerai karena Bu Susi, ibu kandungnya itu, kena goda Pak Haji Bakri, seorang duda kaya. Dan begitulah akhirnya, ibu mertua itu dicerai oleh bapak kandungku, kemudian menikah sama Pak Haji Bakri. Tetapi berjalan setahun, Bu Susi cerai lagi, karena Pak Bakri gak ngizinin Bu Susi mau bekerja di luar negeri sebagai TKW. Masih cerita Rani, Pak Haji Bakri ini emang kaya, tapi sangat pelit kepada istri, apalagi kadang main tangan segala. Nah, gitu kan, akhirnya mertua memutuskan untuk tetap pada keputusannya, kerja di luar negeri. Kembali ke cerita, jadi di kota aku ngontrak satu rumah bersama Sutek. Biasanya 2 minggu sekali atau sebulan sekali aku pulkam endang anak istri, sekaligus buat ngecas baterai. Iyalah, sekian hari gak ngecas efeknya kemana-mana kan. Tapi kini sudah 3 bulan belum pulang sama sekali, lantaran bongkar muat cukup ramai, sampai hampir tiap hari lembur sampai malam-malam. Tiap aku telepon istri jawabnya, ya dikuat-kuatin dulu mas, mumpung ada lemburan, bisa buat renovasi dapur. Kayak gitu kan. Padahal aslinya aku udah remeks, pingin istirahat beberapa hari saja. Tapi anehnya aku manut saja kata istri. Yah, ada benarnya sih maksudnya. Tapi ia gak mikir kalau barang satu ini gak dicas, badan ini malah terasa sakit semua. Kalau Sutek mah gak ada masalah. Kan dia itu kayak udah punya langganan tetap gitu. Tiap malam minggu abis gajian gitu, mesti ngurus langganannya itu. Kadang keluar rumah, kadang juga di dalam kontrakan. Kadang mah aku disuruh keluar rumah dulu barang 1 atau 2 jam, hanya sekedar ngelakuin hajatnya. Mesti aku dapat ganti rugi, tapi kadang aku sempet marah juga. Masak, udah tahu hujan, masih aja aku disuruh nonton film. Padahal jarak ke gedung film itu cukup jauh. Aneh kan? Aku pernah tanya begini, Tek, kalau begitu terus, mana bagian buat yang di rumah? Gitu kan? Malah jawabnya kayak gini, ya kita mah bagi-bagi, masa kita yang kerja keras, gak boleh seneng sedikit. Jujur mah, aku gak bisa kalau ngelakuin kayak Sutek. Aku mah sayang banget sama anak dan bini, dan selama ini emang aku belum pernah coba-coba. Tapi pas malam minggu masuk 3 bulan pertama, aku udah bener-bener gak kuat ngempet nih. Kepalaku pening, tulang-tulang kayak sakit semua, dan bawaannya suka emosi.
Tapi aku gak bisa berbuat apa-apa. Sementara lihat Sutek sudah kedatangan langganannya, aku makin mangkel dan jengkel aja. Kenapa sih Dar, kayak suntrut gitu? Tanya Sutek lihat aku yang kayak nahan sesuatu. Makanya dibuat happy mas biar gak stres. Gitu kan kata Niken, teman dekatnya Sutek. Kayak tahu aja Mbak, emang ada teman Mbak Niken. Kataku kayak udah gak sadar gitu. Emang Mas Sudar serius? Kata Mbak Niken. Aku gak jawab, tapi senyum-senyum gitu. Emang selera Mas Sudar kayak gimana sih? Tambah Niken lebih detail. Yang gimana Mbak ya? Yang STW tapi masih mending gitu. Ada gak Mbak? Tanyaku iseng. Ya adalah Mas. Gini aja deh. Ini aku beri nomernya ya. Malah kayak gitu kan. Dan diam-diam Mbak Niken ngirim nomor lewat WA. Tertulis sebuah nama, Mirnawati, dengan nomor sekian-sekian. Coba deh Mas, barangkali cocok. Gitu kan katanya. Aku keluar ke teras, sementara Sutek dan Niken lagi asyik di dalam. Alamak, sudah sumpek malah disuguhi game menarik. Otakku tambah kacau, aku makin gak bisa nahan gejolak dalam dada. Dan tiba-tiba tanganku nyentuh nomor HP dari Niken itu. Dengar suaranya yang merdu, dan dimanja-manjain, aku jadi merasa tertarik. Aku sudah membayangkan, suaranya saja sudah merdu, apalagi orangnya, pasti cantik, iya kan? Singkat cerita, aku coba melakukan deal-deal dengan Mirna. Dia minta ketemu di suatu tempat yang paling aman, dan begitu cepatnya aku menyanggupinya. Untung mah, aku habis gajian, jadi setidaknya aku pasti pegang uang. Kayak gitu batinku. Dengan gagahnya aku naik ojol ke tempat yang disepakati. Aku ngurus ini itu dulu, kayak seorang manajer. Dan segera ku sampaikan nomor kamar yang aku tempati kepada Mirna. Bener aja, baru saja aku mau rebahan, pintu kamar ada yang ngetuk. Aku segera bangkit dan buka pintu. Dengan cepat dan terkesan terburu-buru, wanita berhijab krem dengan kombinasi bunga-bunga kecil itu masuk. Persis seperti order dari Mbak Niken, wanita STW yang nampak masih fresh, lampu kembar bolhamnya masih menantang langit, bumpernya indah banget, dan wajahnya terlihat terawat. Benar ini Mas Basuki kan? Tanyanya sambil memandangku. Benar, Mbak sendiri Mirna kan? Tanyaku balik. Iya Mas, takutnya salah orang, jawabnya. Tapi anehnya, kami jadi saling menatap begitu tajam. Ada yang tak bisa aku percaya, kemudian aku kaget setengah hidup. Loh, Ibu, sontak seruku. Loh, kok kamu di sini Bas? Jawab Bu Mirna kaget juga. Kemudian kami terdiam tanpa gerak, mematung begitu saja, sampai akhirnya kami memastikan, kalau yang namanya Mirna itu adalah Bu Susi, mertuaku sendiri. Kok Ibu ada di sini? Kan katanya kerja di luar negeri. Tanyaku, itu 2 tahun yang lalu Bas, tapi setahun terakhir aku ada di sini. Aku gak bisa pulang, karena aku bingung mau ke rumah siapa. Begitu jelasnya, aku gak tanya soal kerjaannya, sebab gak tanya pun aku sudah tahu kalau kerjaannya tukang sedot debu. Aku juga gak tanya mengapa ganti nama Mirna. Musabab aku sudah tahu maksud dan tujuannya. Pastinya untuk nyamarin statusnya. Terus, kamu serius nih Bas? Katanya. Aku terdiam lagi, campur malu sampai ke tulang. Sungguh Bu, aku baru sekali ini mau coba, jadi mohon jangan bilang Risma ya Bu, dikira aku tukang ginian. Pintaku, iya, aku paham kok, Basuki jarang pulangkan. Aku tahu kamu butuh tempat melepaskan beban, dan Ibu siap membantumu, yang penting juga jaga rahasia ini, termasuk ke Rismaya. Begitu kan pintanya, aku tambah gugup, dan bayangin yang gagak. Apalagi bayangin kalau seumpama Risma sampai tahu situasi seperti ini, kayak apa kan jadinya. Kok tambah ngelamun, jadi gak nih? Katanya, gimana ya Bu, aku kok jadi canggung begini.
Jawabku, ya gak papa, dicoba dulu, nanti lama-lama hilang kok rasa canggungnya. Gitu kan ia mulai menunjukkan gregetnya. Dan pelan tapi pasti, aku mulai tergugah semangatku yang sempat tertunda. Begitulah situasi awalnya, tetapi 5 menit ke depan semua sudah berubah. Tuegang, kueras, dan saling berebut posisi. Kaget campur heran, ternyata Bu Susi lebih ganas, luincah, dan negar-negar bagai kuda liar di tengah savana. Tentu, Risma masih kalah jauh. Jangan kasih kendor Bas, habisin BBM-mu, biar kosanmu yang kamu tahan selama ini bisa tuntas terbayar. Begitu bunyi permintaannya, aku pun tak tinggal diam. Bisa dibayangkan seberapa besar tenaga seorang kuli bongkar muat barang di pelabuhan, pastilah, tak akan ada lelah-lelahnya, sampai akhirnya Bu Susi membuang bendera putih, tanda tak mampu melanjutkan perjalanan. Begitulah awal kejadiannya, dan setelah itu aku jadi kerasan di kontrakan, kerja pun jadi lebih semangat. Sebab, aku tinggal ngontak jika membutuhkan. Istriku pun jadi bingung, mengapa aku lebih jarang pulang. Tapi ia tak ngerti kalau selama ini ibunya yang menggantikan. Untungnya, gajiku masih tetap mengalir seperti biasa, sebab ibu mertua gak pernah mau jika jasanya aku ganti dengan uang. Bahkan beliau juga masih ngirim untuk Risma, seperti ketika ia masih di luar negeri. Beliau ikhlas memberikan, yang penting anak istriku tak kekurangan apapun di kampung. Juga, supaya aku tidak beli jajan di luar. Baginya, kerukunan dan keutuhan keluargaku menjadi prioritas, ketimbang sekedar membantuku mengurangi beban pikiranku. Ia masih ingat, ketika masih bersama Pak Haji Bakri, minta uang belanja saja seperti ngemis-ngemis. Bu Susi berharap kepadaku, pengalaman pahitnya itu jangan sampai terjadi pada putri dan cucunya. Orang yang dibela-belain itu, belum tentu ikhlas menyayangi kita Bas. Begitu katanya, saat mengenang perilaku Pak Haji Bakri. Begitulah sekelumit kisah hidupku, semoga teman-teman bisa menyaring isinya. Bisa menjadi pelajaran hidup. Buanglah yang tidak pantas, ambil sisi positifnya jika dirasa memang ada. Sekian dan terima kasih.